Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Muntabiah dengan NIM 131191037. Kita sudah tidak asing lagi dengan mendengar kata COVID-19 yang menyebabkan beberapa dampak, pada salah satunya itu pendidikan atau instansi. Dengan diliburkannya peserta didik, sebenarnya bisa saja ya menguntungkan bagi peran orang tua. Bukan menguntungkan sih, tapi menggantikan guru yang tadinya di luar rumah sekarang menjadi belajar di rumah. Nah, ini juga bisa mendekatkan dari sisi anak ke orang tua. Jadi seorang tua lebih tahu atau lebih paham akan mengenai proses belajar seorang peserta didik atau anak itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang peserta didik dengan melihat bagaimana proses belajarnya selama pandemi ini. Nah, ini dia peserta didik yang akan saya wawancarai. Kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa, Dek? Nama saya Intan Rahma Aulia Saputri, bisa dipanggil Intan. Nah, namanya Intan. Kelas berapa, Intan? 5. Kelas 5. Nah, selama pandemi ini kan sekolah libur. Gimana nih perasaannya? Senang atau sedih atau apa nih? Sedih karena tidak bisa bertanya dengan guru. Nggak bisa tatap muka sama guru ya? Tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Iya. Terus pertanyaan kedua nih, kira-kira sudah berapa lama nih belajar di rumah? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan nggak ketemu guru, nggak ketemu teman, sedih ya rasanya. Oke. Berarti nggak enak ya perasaannya. Terus saya mau tanya nih, cara belajarnya di Intan ini gimana selama di rumah? Biasanya itu dikasih tugas sama Pak Guru lewat WA. Mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru dari LKS. Berarti selama kan nggak ketemu sama bapak ibu guru, terus berarti ngerjain di LKS gitu ya? Iya. Terus juga menggunakan alat teknologi seperti WA. Itu cuma WA atau ada yang lain? Grup. Ada grupnya, ada grup kelas. Oke. Nah, oke. Terus nih, selama belajar dari grup, dari ngerjain LKS ini nih, kan nggak ada yang mengawasi, nggak dipantau sama bapak ibu guru. Kira-kira ada kesulitan nggak saat mengerjakan? Ada, karena kalau susah itu nggak bisa tanya sama Pak Guru. Terus? Jadi niku mboten saged tanya kali Pak Guru, jadi niku nak bapak ibu niku kan dereng patek mudeng niku, jadinya kesulitan. Terus buat menyelesaikan kesulitan, misalkan kesulitan nggak bisa apa itu? Contohnya nih, kesulitan apa yang dialami di Intan? Ya, belajar matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya niku. Ya, apalagi kalau matematika kan soal hitung-hitungan ya. Jadi kalau nggak langsung itu susah gitu ya. Terus nih, gimana solusinya? Kan misal di Intan nggak bisa ngerjain matematika, terus minta bantuan ke siapa? Sama kakak. Ya sama kakak ya, karena bapak ibunya di Intan belum paham gitu ya. Selain ke kakak ada lagi? Atau ke orang lain misalnya belajar bersama atau itu pernah nggak? Pernah. Tapi sama teman yang satu. Ternyata banyak yang kita bisa ambil dari di Intan. Kita bisa mengambilnya karena nggak bisa belajar atau mengalami kesulitan dalam belajar. Di Intan meminta bantuan kepada kakaknya. Terpenting selama pandemi COVID-19 ini peserta didik diliburkan, mereka tetap mau belajar walaupun harus belajar dengan sama keluarga, baik itu kakak atau orang tua atau bersama
bersama teman yang lebih dekat, dalam artian dekat dengan rumah. Rasa malas itu pasti ada, karena saya juga merasakannya. Tapi yang terpenting kita tetap mau berusaha buat menjalankan tugas atau kewajiban kita sebagai peserta didik. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa belajar tidak harus dengan tatap muka. Kita bisa belajar dari buku-buku yang sudah diberikan, mengerjakan tugas lewat teknologi berupa HP, dengan melalui grup WA atau yang lainnya. Dari sini pula kita juga bisa memantau atau mengawasi atau juga bisa membantu dalam perkembangan pembelajaran seorang anak atau peserta didik dalam belajarnya. Seperti tadi, ketika tidak bisa mengerjakan suatu soal atau kesulitan dalam belajar, kita bisa meminta bantuan kepada kakak atau orang yang lebih paham dalam pelajaran tersebut. Ya, jadi di situ terjadi keakraban antara seorang adik dan seorang kakak. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.